Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi mubarakan alaihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa ba'd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Kita bersyukur pada Allah, anak-anakku yang salih dan salihah. Kita bertemu kembali dengan Ustaz Andre pada hari ini, pada hari yang ke-8 ini di bulan Ramadan, bulan yang penuh barakah, bulan menuai pahala, bulan menuai segala kebaikan yang dilipat gandakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Anak-anakku yang saleh dan salihah yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, pada hari yang ke-8 ini di bulan Ramadan, kita akan membahas tentang sesuatu yang sangat istimewa, yaitu bersedekah di bulan Ramadan. Tahukah kalian mengapa kita dianjurkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan dari Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam untuk banyak bersedekah di bulan yang penuh barakah ini? Ya, pertama adalah bulan Ramadan adalah bulan penuh barakah. Ya, karena bulan Ramadan diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana kita telah menyimak banyak ayat dan hadis yang berkaitan dengan bulan Ramadan. Yang pertama adalah perintah kewajiban, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Kemudian ya, bulan Ramadan adalah bulan penuh barakah. Ada bulan yang sangat istimewa. Di bulan ini Allah membuka pintu-pintu kebaikan dan pahala dilipat gandakan. Ketika kita bersedekah di bulan Ramadan, pahala kita akan lebih besar dibandingkan bulan-bulan lainnya. Bayangkan, saleh dan salihah. Ya, jika kita biasa bersedekah, misal kita bersedekah 5.000 atau 10.000 di bulan lain, di bulan Ramadan pahalanya bisa menjadi seperti 100.000 dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah, luar biasa bukan? Dalilnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Masalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamasali habbati ambatat sab'am sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Wallahu yudha'ifu liman yasha' wallahu wasi'un 'alim." Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman yang artinya perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah seperti sebutir biji yang menumbuhkan 7 tangkai, pada setiap tangkai ada 100 biji. Allah melipat gandakan pahala bagi yang Dia kehendaki. Surat Al-Baqarah ayat 261. Penjelasan dari para ulama kita, di antara Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah ta'ala berkata dalam kitabnya, bersedekah di bulan Ramadan ibarat menanam benih di tanah subur. Hasilnya akan berlipat-lipat dibandingkan bulan lain. Puasa dan sedekah adalah pasangan yang sempurna untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saleh dan salehah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tulab wa talibat dimanapun antum wa antuna berada. Yang kedua, ya, kita bersedekah di bulan Ramadan adalah meneladani qudwah kita, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling dermawan ketika di bulan-bulan biasa. Ketika di bulan Ramadan, beliau menjadi lebih dermawan lagi. Beliau memberikan sedekah dengan sangat banyak. Bahkan seperti angin yang berhembus, kita sebagai umatnya harus mencontoh beliau, terutama di bulan Ramadan. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam ayat Al-Ahzab, dalam surat Al-Ahzab ayat 21, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalil dari hadis sahih berikutnya adalah Rasulullah SAW adalah orang yang paling dermawan sebagaimana diriwayatkan ya oleh Imam Bukhari dalam kitabnya
kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadan nas wa kana ajwadu ma yakunu fi Ramadan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling dermawan dan kedermawannya memuncak di bulan Ramadan. Imam Bukhari juga mengeluarkan hadis dari Ibnu Abbas radhiyallahu an, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana tadi sebut hadis tadi orang yang paling dermawan, dan beliau lebih dermawan lagi ketika di bulan Ramadan. Begini juga penjelasan Imam Nawawi, puasa mengajarkan kesabaran, sedekah mengajarkan keikhlasan. Keduanya membersihkan hati dan harta kita. Yang ketiga, sedekah di bulan Ramadan membantu sesama yang membutuhkan. Bersedekah tidak hanya memberikan pahala, tetapi juga membantu orang-orang yang membutuhkan. Misalnya ada teman kita yang kurang mampu atau ada orang yang sedang kesulitan, dengan bersedekah kita bisa meringankan beban mereka. Bayangkan betapa bahagianya mereka ketika mereka menerima bantuan kita. Dan Allah juga akan sangat senang melihat kita saling membantu. Sedekah juga membahagiakan orang lain. Bersedekah tidak hanya dapat pahala, tapi juga bisa membuat orang lain senang. Misalnya memberi takjil untuk berbuka, yaitu makanan berbuka, atau membantu teman yang kesulitan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 254, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu anfiqu mimma razaqnakum min qabli ay ya'tiya qaumun la bai'un fihi wala khullatun wala safa'atun wal kafiruna humuz zalimun. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, infakkanlah sebagian dari rezeki yang telah kami berikan kepadamu sebelum datang hari ketika tidak ada lagi jual beli, tidak ada lagi persahabatan, dan tidak ada lagi syafaat, dan orang-orang kafir itulah orang-orang yang zalim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Man fattara sha'iman kana lahu mislu ajrih, ghairu annahu la yanqusu min ajrihi sha'imi shay'a." Barang siapa yang memberi makan untuk berbuka orang yang berpuasa, maka dia akan mendapatkan pahala seperti pahala orang yang berpuasa itu, tanpa mengurangi pahala orang yang berpuasa tersebut sedikit pun. Yang keempat, bagaimana cara bersedekah yang mudah? Ya, soleh dan soleha, tulab dan tolibat. Bersedekah tidak harus dengan uang, Kita bisa bersedekah dengan banyak cara. Misalnya memberikan makanan untuk orang yang berbuka puasa, membantu teman yang sedang kesulitan atau kesusahan. Misalnya kita memberikan buku yang sudah tidak kita pakai kepada yang membutuhkan. Bahkan senyum tulus kita kepada orang lain juga termasuk sedekah. Taib, anak-anakku soleh dan soleha, tulab wa talibat, mari kita manfaatkan bulan Ramadan yang barokah ini dengan banyak bersedekah. Ingat, sedekah tidak akan membuat kita miskin. Justru Allah Subhanahu wa taala akan menggantinya dengan yang lebih baik. Yuk kita berlomba-lomba dalam kebaikan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin taziduhu indallah huwa khairu wa a'dhamu ajra." Dan kebaikan apa saja yang kamu perbuat untuk dirimu, niscaya kamu akan mendapat pahala di sisi Allah sebagai balasan yang paling baik dan paling besar pahalanya. Juga Ramadan adalah kesempatan emas untuk menjadi pahlawan sedekah. Kita berlomba-lomba berbuat baik. Ingat, sedekah itu seperti magnet pahala, apalagi di bulan suci ini. Allah berfirman, "Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard." Dan bersegeralah kamu mencari ampunan dari Tuhanmu dan surga yang luas seluas langit dan bumi. Surat Ali Imran ayat 133. Nah, dari rangkaian itu semua, anak-anak soleh dan soleha yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak lain tidak bukan ada dalam rangka kita membangun akhlak kita kepada Allah, Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, dan kedua orang tua kita, dan kepada kaum muslimin pada umumnya. Masya Allah, sejalan dengan sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Innama bu'istu li'utammima salihal akhlak." Sesungguhnya aku hanyalah diutus untuk menyempurnakan akhlak yang luhur. Sesungguhnya semoga kita menjadi anak insan yang bertauhid dengan akhlak yang baik, rajin bersedekah, dan dicintai oleh Allah ya Rabbal Alamin. Amin. Demikian yang dapat Ustaz sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah.
Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.